أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Wajah orang-orang yang calon penghuni neraka, mereka ketika berada di padang mahsyar menunduk karena mereka sudah pesimis dan mereka keletihan. Keletihan ini bisa disebutkan bahwa mereka di sana keletihan karena suasana yang panas sekali, terik matahari yang sangat sangat mencekam mereka. Kemudian mereka harus merangkak menuju tempat tinggal mereka terakhir, yaitu di neraka yang sangat panas. Di neraka tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tusqa, mereka diberi minum. Tusqa dari kata saqa, yasqi, artinya kalau air kita tuang kepada pepohonan kita mengatakan menyiram. Tapi kalau diberikan kepada orang itu artinya memberi minum. Dijadikan pasif, tusqa, mereka diberi minum min ainin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Oh, berarti di neraka juga ada mata air. Tapi karena di daerah itu sangat banyak apinya dan besar-besar, sehingga suhu di situ sangat panas, maka apapun yang ada di situ akan panas, termasuk air. Ya. Mata airnya begitu keluar itu sudah panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, illa min dhari', kecuali makanan yang berasal dari pohon yang berduri. Di sini yang disebutkan pohonnya. Nanti akan ada ayat-ayat yang menyebutkan buahnya. Cuma tidak dikaitkan secara langsung, sehingga kita tidak tahu persis apakah buah itu keluar dari pohon yang berduri ini atau ada pohon yang berbeda. Tapi makanan itu, baik tangkainya, daunnya maupun buahnya, la yusminu, tidak membuat gemuk. Yang kita ketahui kalau kita sering mengatakan samin, samin itu artinya gemuk, kan? La yusminu, tidak membuat gemuk. Dari kata samin juga makanan yang berlemak itu disebut samin. La yusminu, tidak membuat badan mereka menjadi berlemak atau tidak membuat gemuk. Wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan lapar. Mereka lapar, butuh makan. Tapi ketika mereka mau makan, adanya pohon yang berduri ini. Pohon yang berduri ini tidak mengandung mineral yang cukup, tidak mengandung vitamin yang dibutuhkan. Oleh karena itu tidak membuat mereka gemuk dan juga tidak membuat kenyang. Tapi terpaksa mereka makan karena perutnya kosong. Ya. Coba kita cari ayat-ayat yang lain yang bisa mendukung ayat tadi. Wasuqu ma'an hamima, wasuqu, dan mereka diberi minum ma'an, berupa air, hamiman, yang panas. Ayat ini memberi penjelasan tentang ayat yang kelima dari surat Al-Ghasyiyah tadi, ya. Tusqa min ainin aniyah
Kemudian kita cari ayat yang relevan dengan itu. Wasuqu, dan mereka diberi minum ma'an, air, hamiman yang panas. Panasnya itu panas mendidih. Saking panasnya faqatta'a am'a'ahum. Minuman yang panas itu bisa membuat usus mereka terpotong-potong. Kok tidak mati? Ya memang di akhirat itu, apakah mereka yang ada di surga atau yang di neraka, tidak akan mati. Bagaimanapun penderitaan mereka, bagaimanapun sel-sel mereka itu hancur karena terbakar, tetap mereka tidak akan mati. Dalam hal ini, usus terpotong-potong karena air yang panas juga tidak membuat mereka mati. Tentu mereka sangat mengharapkan kematian, tapi tidak bisa mati. Kemudian makanan. Di sini ada penjelasan tentang makanan dan juga minuman. Inna a'dadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu naron, api atau neraka, ahata bihim, yang gejolaknya itu meliputi mereka, mengepung mereka. Jadi di kiri, kanan, depan, belakang itu ada api. Bahkan di ayat lain digambarkan api pun berada di atas, karena api yang lidahnya sangat tinggi, kemudian ketika ditiup angin, kalau angin itu ke arah mereka, maka mereka merasa api itu berada di atas mereka. Jadi mereka betul-betul dikepung oleh api. Wa iyastaghithu, kalau mereka minta minum, yughathu, mereka diberi minum bima'in kal muhl, diberi minum berupa minuman air yang seperti besi yang mendidih. Kok diumpamakan besi yang mendidih, padahal itu ma' air. Nah, ma' air itu berarti cairan. Nah, cairan itu bisa berupa memang dari air atau dari benda-benda yang meleleh ketika suhunya tinggi. Yashwil wujuh, yang bisa memanggang wajah mereka. Yashwi, syawa yashwi itu artinya membakar ya, atau memanggang. Kalau kita beli ayam di Makkah, kita ditanya dagak maswi itu yang dipanggang. Nah, wajah mereka itu dipanggang oleh dipanggang karena panasnya minuman tadi. Udaranya berupa api memanggang, tapi minumannya juga panas. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Betapa buruk minuman mereka itu, dan neraka adalah tempat istirahat yang paling buruk. Oleh karena itu kita merasa bahwa ketika kita membaca ayat-ayat semacam ini, kita itu ditakut-takuti. Oh, Allah kok menakut-nakuti? Ya, Allah menakut-nakuti, setan juga menakut-nakuti. Jadi ada ayat yang menyebutkan setan menakut-nakuti, ada juga ayat yang menyebutkan bahwa Allah menakut-nakuti. Lalu bedanya apa? Kalau Allah menakut-nakuti itu tentang bahaya yang real, yang pasti terjadi. Tapi kalau setan menakut-nakuti tentang sesuatu yang tidak real. Misalnya apa? Kita dihantui dengan ketakutan. Wah, ini situasi politik semacam ini. Kalau nanti terjadi huru-hara, bagaimana jadinya? Ditambah lagi suasana internasional yang perangnya itu makin bereskalasi. Terus kita menjadi takut. Apakah kita harus takut yang membuat kita stres? Kalau orang yang beriman tidak, karena orang yang beriman itu
ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa Allah menjamin kok rezeki kita dalam keadaan bagaimanapun kita akan insya Allah akan bisa mengatasi situasi itu. Jadi setan itu menakut-nakuti sesuatu yang tidak real. Dan beberapa orang ditakut-takuti tentang kemiskinan. Karena ditakut-takuti kemiskinan, maka mereka merasa perlu berbisnis. Padahal mereka tidak punya modal. Lalu mereka mencari pinjaman. Baik. Mohon maaf, alhamdulillah. Baik pinjaman itu ya, secara konvensional maupun secara online. Nah, itu cara mereka setan menakut-nakuti sehingga beberapa orang itu mencari hutang dan beberapa berjudi karena mereka mengharap dengan judi itu modal sedikit tetapi mereka akan mendapatkan hasil yang besar. Nah, itu ditakut-takuti oleh setan, takut akan masa depan. Sedangkan Allah kalau menakut-nakuti itu Allah menakut-nakuti tentang hal yang pasti terjadi, yaitu situasi di neraka yang begitu panas, minumannya juga panas, makanannya juga tidak mengenyangkan. Nah, oleh karena itu maksudnya Allah menakut-nakuti kita itu supaya kita mempersiapkan diri jangan sampai kita masuk ke dalam neraka dan kita juga didorong-dorong oleh Allah untuk mencari cara agar kita bisa masuk surga. Jadi kalau Allah menakut-nakuti semacam ini, memang kita harus takut. Tapi kan ini yang ditakuti masa depan. Dan neraka itu termasuk risiko. Kita tidak perlu takut karena apa? Masuk neraka itu kan bagi orang yang kafir dan bagi orang yang banyak dosa. Jadi resiko masuk neraka itu bisa dikalkulasi. Yang orang seringkali orang menyebut calculated risk. Resiko yang bisa dikalkulasi, yang bisa diperhitungkan. Nah, kalau kita tidak kafir, tidak musyrik, tidak banyak melakukan dosa, insya Allah kita selamat dari neraka. Nah, jadi Allah menakut-nakuti sesuatu hal yang real, maksudnya supaya kita bisa mempersiapkan diri, bisa masuk surga dan bisa terhindar dari neraka. Bagaimana dengan makanan mereka? Ini ada makanan dan minuman. Min waraihi jahannam. Di depan mereka itu ada neraka jahanam. Kalau di depan mereka ada jahanam berarti ini situasi mereka masih ada di padang mahsyar. Terus setelah mereka masuk jahanam, wa yusqa bima'in sadid, dan mereka diberi minum dari air nanah. Nanah itu apa? Nanah itu kalau kita cari istilah kita sehari-hari itu sisa dari zat imun kita memerangi virus bakteri yang masuk di dalam tubuh kita. Terus sisa dari pertempuran itu menjadi nanah, dan nanah itu biasanya berbau tidak enak. Minuman berupa nanah yang baunya tidak enak. Apa pengaruhnya bau terhadap makanan? Bau itu mempengaruhi makanan, mempengaruhi rasa. Ya kan, kita ini seringkali makanan kita buat berbau enak, ya, seperti kalau bawang merah digoreng itu ada baunya, duren ada baunya. Terus kadang-kadang kita campuri, kalau misalnya kita bikin kolak pisang, kita kasih kayu manis, ya, itu kan bau-bauan. Itu artinya ketika kita makan, hidung kita itu juga ikut menikmati. Hidung kita juga ikut menikmati. Itu kalau baunya sedap. Tapi kalau baunya nggak enak, ya minumnya juga menjadi tidak enak, gitu.
Sehingga digambarkan oleh Allah, wala yakadu yusighu, hampir-hampir dia tidak bisa menelan. Tidak bisa menelan. Kok digambarkan hampir-hampir tidak bisa menelan? Coba kalau kita mendapatkan makanan yang enak, cepat habis atau lama habisnya? Cepat. Karena lep itu kalau orang bilang gender. Lo nikmatnya makan itu, lezatnya makanan itu ketika di lidah. Tapi justru ketika enak, kita itu kecenderungannya kepengen cepat masuk. Jadi kan coba kalau orang yang suka durian, makan durian itu kan lep sudah tahu-tahu habis banyak. Saya pernah bersama-sama dengan teman-teman, saya habis 2, mereka sudah habis 10 masing-masing. Sehingga saya habis 2 belum masalah, tapi mereka sudah bukean karena sudah terlalu banyak. Nah, mereka itu tidak menyadari bahwa nikmatnya makanan itu ketika di lidah dan hidung kita juga ikut makan. Nah, kalau itu baunya tidak enak, pasti kita menelannya juga sulit. Karena itu Allah menggambarkannya wala yakadu yusighu, hampir-hampir mereka dia itu tidak bisa menelan. Nah, ini saya tadi cerita tentang durian dan sebagainya supaya kita bisa mengimajinasikan. Kalau kita tidak mengimajinasikan, kita tidak akan merasa jijik, tidak merasa takut tentang situasi di neraka. Merasa jijik, merasa takut tentang neraka itu penting. Dengan kita merasa jijik, nggak enak di sana, masa minumnya nanah gitu. Kok ada nanah? Nanahnya siapa itu? Nah, di sana itu kan ada api, ada duri, sehingga badan mereka itu mungkin tergores duri, kemudian keluar nanahnya. Bisa nanahnya sendiri, bisa nanahnya orang. Kalau saking hausnya, gak ada cairan apapun, adanya itu ya terpaksa diminum gitu. Jadi mungkin di tangan mereka sendiri terus dijilatin begitu, karena nggak ada cairan lain, dan orang merasa kalau di dalam badannya itu kekurangan cairan, kita itu mempunyai kecenderungan untuk memasukkan cairan, maka Allah membuat kita merasa haus gitu. Jadi terpaksa diminum, baik itu nanah dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Nah, ketika mereka mendapatkan makanan dan minuman semacam itu, malaikat itu memberikannya, ya coba rasakan, hadza falyadhuquh, rasakanlah ini. Ini dari kata dzaqa yadhuquh. Dzaqa yadhuquh artinya merasakan tapi dengan lidah, ya. Kalau dzaqa yadhuqu biasanya itu merasakan dengan lidah, bukan merasakan dengan kulit tangan gitu, enggak. Oleh karena itu ini objek yang dibicarakan di situ mengenai hamim, air yang panas, wa ghassaq, dan air yang sangat dingin. Ini sulit kita memahaminya ya, tetapi banyak ahli tafsir yang menerjemahkan ghassaq sebagai air yang sangat dingin, dan itu dianggap menyiksa karena suhu panas, badan suhunya juga tinggi, kemudian minumannya itu dingin yang ekstrim. Karena dingin ekstrim berlawanan dengan badan atau lidah yang panas, itu menjadi siksaan. Tapi ada yang menerjemahkan ghassaq itu sebagai nanah. Jadi nanah dalam Al-Quran, kalau ini termasuk artinya nanah, itu ada kalanya disebut tadi sodid, ya, sodid, nanah, ghassaq juga nanah menurut sebagian ahli tafsir. Masih ada lagi, nanah itu disebut ghislin, ya, ghislin. Wallahu a'lam mana yang benar, apakah ghassaq ini air yang dingin atau nanah, ya.
Kalau air yang dingin kita memang agak sulit membayangkan karena suhu di ruangan itu semuanya panas, kok ada air yang dingin sekali. Untuk penalaran kita sulit, tapi kita jangan mengandalkan penalaran kita ini mesti benar, karena penalaran kita ini hanya berdasarkan pengalaman kita di dunia, sedangkan suasana di neraka itu kan berbeda. Jadi karena para ulama ada mengartikan sebagai air dingin, ya mungkin saja itu, tapi Arabnya kita tidak membantah. Jadi di situ ada hamim, ada ghasak. Kemudian bagaimana makanan? Nah, ini kita bahas makanan karena di ayat 3 ayat tadi tusqa min ainin aniyah itu mengenai minuman, lalu disebut laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan kecuali dhari', pohon yang berduri. Setelah Allah itu cerita tentang kehidupan di surga di surat As-Saffat, Allah lalu cerita tentang situasi di neraka. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum? Apakah suasana yang seperti itu di surga itu lebih baik atau neraka yang di situ ada pohon zaqqum? Pohon zaqqum itu apa? Pohon zaqqum itu nanti ada digambarkan di ayat yang saya kutip di berikutnya. Inna ja'alna fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dasaran neraka jahim. Oh, berarti di neraka juga ada pepohonan. Kalau tadi disebut pohon itu berduri, di sini yang diceritakan itu buahnya, yaitu zakum. Apakah zakum ini buah dari pohon yang berduri tadi? Kita tidak tahu. Ya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Bagian atas dari pohon itu seperti kepala setan. Wah, kita nggak pernah melihat setan ya, tetapi kita sering mendengar cerita bahwa setan itu penampilannya jelek. Tapi setan bisa mengubah penampilannya, tapi penampilan aslinya mereka itu jelek. Mereka bisa mengubah penampilan tampil seperti wanita yang cantik sekali. Nah, tapi itu perubahan yang tidak asli. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Mereka yang ada di neraka itu makan dari zakum. Famali'una minhal butun, lalu mereka memenuhi perutnya dengan zakum tadi. Oh, jadi berarti zakum ini jumlahnya cukup banyak sehingga mereka bisa memenuhi perutnya penuh, tetapi bukan kenyang. Penuh dan kenyang kan beda. Kalau makanan yang tidak bermutu, tidak bergizi, itu meskipun banyak membuat perut penuh, tetapi rasanya masih lapar. Itu. Nah, ini zakum semacam itu. Lalu apa itu zakum itu? Inna syajarataz zakum, pohon yang menghasilkan buah zakum itu apa itu? Zakum itu adalah ta'amul athim, makanan untuk orang yang banyak berbuat dosa. Athim dari kata ithmun dosa. Seseorang yang berbuat dosa disebut athim, yang panjang a-nya, v-nya pendek. Athimun. Tapi kalau berbuat dosanya diulang lagi, maka bentuk katanya berubah. A-nya menjadi pendek, v-nya panjang. Athim. Jadi kalau athim adalah orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kalmuhli yaghli fil butun. Zakum itu bagaikan kotoran minyak
Kotoran minyak itu apa? Kalau kita bayangkan yang ada di dunia ya, ini tentu di sana beda dengan yang ada di sini. Tapi kita kalau mengiaskan dengan apa yang kita saksikan di dunia, minyak tanah yang namanya crude oil itu kalau di refine, dipanaskan, maka akan terjadi lapisan-lapisan. Ada lapisan yang paling ringan, kemudian makin berat, yang paling berat ada di bawah. Yang di atas itu saking ringannya berubah gas, yang kita nyebutnya aftur. Terus ada gasolin, ada oli. Ya. Yang paling bawah itu kita suka menyebutnya residu. Betul ya orang Pertamina ya, teman-teman Pertamina. Jadi yang warnanya hitam itu seringkali disebut residu, yang karena residu itu bisa diolah untuk menjadi aspal, maka itu juga seringkali disebut asphalt base, basis yang bisa digunakan untuk membuat aspal. Ini residu semacam itu yang banyak kita dapatkan di kilang minyak di Cilacap, karena Cilacap itu memang dibuat untuk didesain untuk mengolah minyak berat, sehingga banyak residunya. Kemudian residunya diolah menjadi aspal dan kita membutuhkan aspal. Nah ini kita bayangkan bahwa zakum itu makanan yang wujudnya seperti residu tadi, seperti bahan yang dibuat aspal tadi, yang kita tahu hitam warnanya. Di sana ada kemungkinan hitam karena panas. Jadi buah, tetapi itu isinya mempur, seperti kalau mangga itu kan keras, nanti kalau sudah matang menjadi empuk. Kalau dipegang-pegang lama-lama menjadi lunak sekali. Nah ini seperti itu, buah tapi isinya, dagingnya itu seperti residu minyak yang panas sekali. Saking panasnya itu yaghli fil butun, di dalam perut itu mendidih. Di dalam perut mendidih itu gimana sih? Kita bayangkan kalau kita menjalankan mobil kita, setelah beberapa jauh itu air di radiator itu kan mendidih tuh. Jadi kenapa bayangan kita itu seperti itu? Karena kaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Nah, air yang sangat panas itu kalau kita merebus air di kompor ya paling suhunya 100 gitu ya. Tapi kalau airnya panasnya itu tinggi, yang warna biru gitu, bisa suhunya tinggi sehingga air itu bisa cepat habis. Jadi demikian, ini tadi gambaran makanan dan minuman orang yang di neraka itu sungguh tidak mengenakan, tidak lezat sama sekali, tapi mereka terpaksa makan dan terpaksa minum karena mereka kehausan karena suhu yang tinggi membuat keringat-keringat itu keluar. Padahal orang di akhirat itu keluarnya atau pergantian sel tubuh itu cepat sekali. Bayangkan badan mereka yang kemudian hangus itu oleh Allah dipulihkan dalam waktu yang cepat. Padahal pemulihan itu kan berarti membutuhkan sel baru. Jadi kalau kulit kita ini misalnya sudah aus sel-selnya, maka diganti dengan sel-sel baru. Nah, kalau anak-anak atau orang yang masih muda, pergantian sel itu cepat sehingga mereka tidak kelihatan keriput. Kalau orang tua lambat sekali sehingga kelihatannya keriput. Di neraka mereka hangus itu cepat pulih kembali. Berarti proses pergantian sel itu sangat cepat, tapi
air yang panas itu bisa membuat melepuh perut mereka, dan bahkan usus mereka itu bisa terputus-putus. Tapi itu dalam waktu yang singkat itu dikembalikan lagi. Kenapa dikembalikan lagi? Supaya bisa merasakan sakitnya siksaan itu. Kalau masih ada waktu, saya teruskan dengan ayat berikutnya. Tetapi kalau dirasa perlu tanya jawab atau ada komentar, masih ada waktu, kita teruskan di ayat berikutnya. Nah, kebalikan dari orang-orang di neraka, ini orang-orang yang di surga. Wujuhu yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah. Wujuhun, wajah-wajah yang ada di surga, yauma idin, pada hari itu, na'imah. Na'imah diartikan berseri-seri, karena dari kata ni'mah, kenikmatan. Orang yang hidupnya nikmat itu biasanya wajahnya berseri-seri. Jadi Allah suka menggambarkan kenikmatan atau kesengsaraan itu dengan memberikan penampilan, ya, penampilan. Jadi kadang-kadang Allah menyebut dengan cara, misalnya tadi kalau usus itu terputus-putus, nah ini juga wajah itu penampilannya na'imah, menikmati atau merasakan kenikmatan-kenikmatan. Kok bisa mereka mendapatkan kenikmatan seperti itu? Lisa'yiha radiyah. Mereka ridho, puas dikarenakan perilaku mereka. Sa'yiha, sa'a yas'i artinya lari kecil, tapi seringkali dalam Al-Quran sa'a yas'i diartikan bekerja cepat, kadang-kadang juga diartikan usaha, perilaku. Nah, ini karena nasib mereka masuk surga, yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga itu keimanan dan amal soleh, maka lisa'yiha kita bisa memahami sebagai amal soleh. Nah, mereka itu ridho atas perilaku mereka sendiri ketika di dunia. Jadi orang-orang ini bisa kita gambarkan sebagai orang-orang yang ketika hidup di dunia itu mereka penuh usaha melakukan ini dan itu, terus ternyata ada hasilnya. Oh, ternyata yang aku lakukan dulu di dunia itu hasilnya seperti ini. Wah, puas ya, puas dengan hasil usaha mereka sendiri. Jadi kira-kira lisa'yiha radiyah artinya adalah bahwa mereka puas dengan hasil usaha mereka sendiri. Coba kita ambil ayat-ayat yang relevan dengan itu, ya. Ini salah satu cara kita menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kita cari ayat-ayat yang relevan, kita kumpulkan. Dikatakan na'imah, di sini digambarkan wujuhu yauma idzin musfirah. Wajah-wajah mereka di surga saat itu adalah berseri-seri, musfirah, berseri-seri, kelihatan putih kuning. Dhahikatun, tertawa, mustabsyirah, bergembira ria. Nah, jadi kalau tadi digambarkan sebagai na'imah, merasakan kenikmatan, itu rasanya. Kemudian ini penampilannya, ya. Ini penampilannya, wajahnya berseri-seri, mulutnya senyum-senyum, mustabsyirah, kelihatan gembira. Kemudian digambarkan orang yang ceria itu bagaikan orang yang wajahnya putih, karena orang yang muram itu kelihatannya yang namanya muram, lalu kita menggambarkannya hitam. Di Al-Quran juga digambarkan ada yang ibyaddat, ada yang iswaddat. Ibyaddat itu wajahnya itu putih, dan ada yang iswaddat itu hitam. Wa ammal ladzina ibyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya berseri-seri, ya, berseri-seri ini dari kata putih, fa fi rahmatillah, mereka hidup di dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayang Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di sana.
Nah, kenapa kok mereka itu bisa berseri-seri semacam itu? Ya karena mereka mendapatkan kenikmatan yang banyak sekali. Kenikmatan ini bisa kita pelajari di Al-Quran. Ada kenikmatan sifatnya kesehatan mereka, ada juga kenikmatan berupa makanan mereka, ada kenikmatan berupa tempat tinggal, ada kenikmatan berupa kejiwaan, ada kenikmatan berupa fisik. Karena fisik itu misalnya mereka di sana tidak pernah merasa lelah, nggak pernah letih. Misalnya kalau ada juga kebahagiaan di sana berupa kebahagiaan sosial. Jadi kenikmatan di surga itu lengkap. Ada kenikmatan fisik, ada kenikmatan kejiwaan, ada kenikmatan sosial. Kenikmatan sosial itu gimana? Mereka itu saling berhadapan-hadapan. Saling berhadapan-hadapan. Kalau kita berbicara dengan teman yang kita sangat bersahabat, kan berhadapan-hadapan. Kalau orangnya banyak, kita buat melingkar, yang sehingga satu dengan yang lain itu saling menghadap. Jadi suasana friendly, suasana bersahabat itu digambarkan oleh Allah. Mereka itu berhadap-hadapan. Itu kenikmatan sosial. Ada kenikmatan kekeluargaan, karena di dalam surga itu kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu semuanya dikumpulkan jadi satu. Kalau kita mengetahui, oh anakku 5, gimana nih? 1, 2, 3, 4, 5, semua sudah di surga. Tenang. Jadi dikumpulkannya keluarga di dalam satu tempat di surga itu adalah kenikmatan tambahan bagi kita. Bandingkan kalau kita mendapatkan kenikmatan tapi sendirian. Saya pernah misalnya merasakan tinggal di satu hotel yang terbagus di negara itu, karpetnya tebal sekali. Tapi saya sendirian, saya tidak merasakan kenikmatan. Mau jalan-jalan di luar hujan melulu, gitu. Karpet itu saking tebalnya, kalau saya sholat 1 rakaat saja itu karpet sajadah saya itu sudah miring gitu. Ya, kalau kita sholat di sini kan sajadah itu suka miring-miring, ya, karena karpet. Nah itu karpetnya saking tebalnya miring. Tapi karena sendirian nggak enak. Tapi kalau di surga bersama-sama itu enak. Jadi mereka berseri-seri mendapatkan rahmat dari Allah dan mereka. Kenapa seperti itu? Nah, puncak dari kenikmatan mereka adalah mereka akan melihat Tuhan mereka. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri. Dilihat Allah menyebutkan berseri-seri itu ada kalanya pakai kata nadhirah, ada kalanya mubsirah, ada kalanya ibyaddat, putih, ya. Kenapa mereka berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Tuhan mereka. Bagaimana orang penghuni surga itu melihat Allah, kita tidak tahu persis, ya. Kita tidak tahu persis, tapi ada hadis yang Rasulullah itu menggambarkan bahwa kita melihat Allah itu seterang kita melihat bulan. Cuma kalau Allah dibayangkan sebagai bulan, berarti Allah kecil dong, kecil gitu dan berbentuk. Makanya kita sulit membayangkan itu. Cuma yang kita terima bahwa orang yang ada di surga mendapatkan kesempatan melihat Allah. Nah, melihat Allah itu sebenarnya di dunia ini kita tuh ada orang yang merasa melihat Allah, ada yang tidak pernah melihat Allah. Yang dilihat Allah itu apanya? Kan ada jejaknya. Jadi kalau kita melihat jejaknya itu terus kita merasa Allah ini. Misalnya, aduh nikmat ya saya ini. Teman-teman nggak ada yang dikasih air, tapi di sini saya punya air. Nah, jadi ini kan salah satu kenikmatan. Dari mana air ini? Dari Allah lah. Allah menggerakkan Pak Elon untuk mengambil air dibawa ke sini dan sebagainya. Jadi saya tahu tadi dengan mata saya melihat Pak Elon yang bawa ke sini, tapi saya menganggap bahwa Allah lah yang mendatangkan ini ke sini. Nah,
melihat Allah semacam itu biasa disebut ma'rifat, ya, ma'rifat. Kejadian sehari-hari itu dirasakan sebagai perbuatan-perbuatan Allah yang menguntungkan diri kita. Ya, kalau orang yang sudah ma'rifat itu biasanya semuanya dianggap menguntungkan, ya. Meskipun secara lahiriah ada orang mengatakan jelek, tapi dirasakan oleh orang itu sebagai suatu kebaikan. Nah, jadi kita tidak bisa membayangkan melihatnya seperti apa, ya. Meskipun hadisnya menyebutkan sejelas itu kita melihat Allah. Kemudian mereka itu puas. Tadi di surat apa namanya Al-Ghasyiyah disebut sebagai lisa'yiha radiyah. Nah, lisa'yiha radiyah itu bisa kita pahami dari kumpulan ayat ini, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Penghuni di surga itu ketika ketemu, Pak Basuki, terus saling bertanya, yatasaalun, mereka saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kok bisa masuk sini, dulunya ceritanya gimana? Ya, kok bisa masuk di sini, ceritanya gimana? Terus ini, Mas Tohirin, gimana kok bisa masuk sini? Ya, jadi nanti mereka masing-masing akan cerita. Nah, antara lain yang dikutip di sini, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami waktu hidup di dunia, kami saling peduli, ya. Musyfiqin itu sering diterjemahkan sebagai takut. Tapi saya menangkapnya itu takut bahwa ada anggota keluarga yang tidak selamat. Jadi kira-kira itu masing-masing itu punya concern, punya kepedulian. Itu belum pulang, kemana itu? Telepon. Nah, sudah sholat belum? Ada anaknya yang misalnya lagi ke luar negeri misalnya, jamnya beda. Udah bangun, udah sholat misalnya. Ini kan artinya kepedulian. Nah, itu kenapa peduli? Takut dia masuk neraka. Jadi mereka mengatakan, dulu kami itu sangat peduli antara satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Karena kami seperti peduli semacam itu, famanallahu alaina, kemudian Allah memberi kami anugerah, wa waqana adzabas samum, dan Allah menjaga kami dari siksaan yang panas, ya, dari siksaan yang di sana ada air yang panas. Inna kunna min qablu nad'uuh. Ada juga yang mengatakan kami dulu selalu mengabdi kepada Allah. Wah, memang Allah itu baik, ya. Aku dulu mengabdi paling hanya berapa tahun. Aku dulu hidup di dunia hanya berapa tahun, tapi hasilnya seperti ini. Innahu wal barrur rahim. Memang Allah itu maha baik dan maha penyayang. Amalku tidak seberapa, sholatku juga masih suka kurang khusyuk, tapi ternyata hasilnya di surga seperti ini. Nah, ini mereka saling bercerita. Jadi bisa kita bayangkan misalnya kalau kita itu mendaki gunung, ada yang dari arah barat, ada dari arah timur, ada dari selatan dan sebagainya. Terus ketemu sampai di atas, loh, kok saya bisa sampai di sini? Lewat mana tadi? Lewat rute mana? Rute mana? Nah, kalau di surga, aku lewat rute sedekah, aku lewat rute rajin sholat, aku lewat rute rajin puasa. Makanya di sana ada bermacam-macam pintu, ya, ada pintu sedekah, ada pintu rayyan dan sebagainya. Nah, itu nanti ketika ketemu, kok kamu bisa masuk sini? Ya, aku tadi lewat pintu rayyan. Kok bisa? Karena aku rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa Daud.